Terungkap disebut ada tokoh besar dalangi isu panas. Sebuah isu yang menggetarkan. Di sebuah negara yang gemerlap dengan hiruk-pikuk demokrasi, sebuah isu meletup begitu cepat, bagai api yang menyambar jerami kering. Isu itu muncul dari bisikan kecil, disebarkan melalui ruang-ruang obrolan gelap, hingga akhirnya membesar menjadi perdebatan nasional. Media sosial penuh dengan perbincangan, televisi menayangkan diskusi, sementara masyarakat di warung kopi tak henti-hentinya bertanya-tanya, siapa sebenarnya tokoh besar yang ada di balik semua ini. Pernyataan seorang politisi senior yang menyebut ada tokoh besar menjadi pemantik. Seolah membuka pintu menuju labirin misterius, publik pun berusaha menebak-nebak, mencari jawaban, bahkan membangun teori konspirasi yang semakin liar. Namun, pertanyaan yang paling penting adalah, benarkah ada tokoh besar di balik isu ini, ataukah sekadar ilusi politik untuk menggiring opini? Dari bisikan ke ledakan, awalnya, isu ini tak lebih dari desas-desus. Beberapa jurnalis investigatif mendapat bocoran dari sumber anonim, sebuah rencana besar sedang dipersiapkan, digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Desas-desus itu berhembus pelan, namun cepat merambat ke media alternatif. Artikel-artikel blog, thread panjang di forum online, hingga potongan video misterius menyulut rasa penasaran publik. Lalu, datanglah momen krusial, seorang tokoh nasional memberikan pernyataan gamblang. Dengan wajah serius, ia menyebut, ada tokoh besar di balik isu ini. Dan publik harus tahu bahwa ini bukan sekadar gosip. Sejak saat itu, isu yang tadinya samar berubah menjadi ledakan besar. Semua mata tertuju ke arah panggung politik. Bayangan di balik layar, siapakah tokoh besar itu? Inilah pertanyaan yang menghantui publik. Beberapa menyebut ia seorang pengusaha kaya raya, memiliki jaringan internasional yang mampu menggerakkan media, massa, bahkan pejabat negara. Ada pula yang menuding seorang politisi kawakan, yang sudah lama malang melintang dan tak segan memainkan kartu isu demi kepentingan kekuasaan. Bahkan, teori paling liar menyebut bahwa tokoh besar itu bukan hanya satu orang, melainkan sebuah kelompok rahasia yang punya agenda mengubah arah demokrasi negara. Mereka bekerja senyap, dengan strategi rapi, membiarkan orang-orang kecil berdebat di permukaan, sementara mereka tetap tenang mengendalikan panggung dari balik tirai. Jejak langkah yang misterius. Mari kita tarik benang merahnya. Tahap pertama, bisikan gelap. Isu muncul pertama kali lewat grup-grup tertutup. Nama-nama besar disebut, namun tanpa bukti jelas. Tahap kedua, media alternatif. Sejumlah kanal kecil di internet mulai mengangkat isu. Judul-judul bombastis memancing klik, tapi isinya masih samar. Tahap ketiga, media arus utama. Setelah seorang politisi nasional angkat bicara, media besar tak bisa lagi mengabaikan. Diskusi panas meledak di televisi. Tahap keempat, spekulasi publik. Rakyat pun terbelah. Ada yang percaya penuh, ada yang menertawakan, ada pula yang ketakutan. Tahap kelima, aksi balik layar. Beberapa dokumen bocor, pertemuan rahasia terendus, hingga dugaan adanya aliran dana misterius mencuat ke permukaan. Semua ini menambah lapisan drama yang membuat isu ini semakin sulit dibedakan, mana fakta, mana rekayasa. Konspirasi atau realitas. Di titik ini, para analis politik dan pakar komunikasi angkat suara. Teori pertama, isu sebagai senjata politik. Ada kemungkinan isu ini sengaja dibuat untuk menjatuhkan lawan. Dengan menuduh adanya tokoh besar, publik diarahkan untuk curiga pada pihak tertentu. Teori kedua, isu sebagai pengalihan. Beberapa pengamat menduga, isu ini hanyalah pengalih perhatian dari masalah besar lain, krisis ekonomi, konflik kebijakan, atau skandal pemerintahan. Teori ketiga, tokoh besar benar-benar ada. Namun, ada juga yang yakin bahwa tokoh besar itu nyata adanya. Sosok yang punya jaringan luas, kekuatan finansial, dan kecerdikan untuk menggiring arah bangsa sesuai kepentingannya. Disinilah daya tarik isu ini, semakin dianalisis, semakin banyak pertanyaan daripada jawaban. Dampak, ketakutan, harapan, dan kegaduhan. Publik terjebak dalam pusaran emosi. Rasa takut, jika benar ada tokoh besar di balik isu, apa artinya bagi rakyat kecil? Apakah demokrasi hanya permainan para elit? Rasa harap, sebagian orang justru berharap tokoh besar itu muncul, sebagai penyelamat yang bisa membawa perubahan. Kegaduhan, media sosial mendidih, debat kusir tak ada habisnya, dan opini publik terbelah tajam.
Bahkan, dampaknya merambah ke panggung politik. Beberapa partai tiba-tiba mengubah strategi, beberapa tokoh memilih diam, sementara yang lain justru semakin vokal. Bagaimana reaksi publik? Dari meme hingga demonstrasi. Di jalanan, para aktivis turun dengan spanduk, bongkar siapa tokoh besar itu. Di internet, meme-meme lucu bertebaran, menyindir, mengejek, bahkan menuduh tanpa dasar. Fenomena ini menunjukkan satu hal, isu tentang tokoh besar berhasil menghipnotis publik. Dari ruang elit politik hingga ruang obrolan warung kopi, semua orang terjebak dalam topik yang sama. Bagaimana puncak drama? Terungkap atau tetap misteri? Pertanyaannya kini, apakah tokoh besar itu akan benar-benar terungkap? Beberapa bocoran menyebutkan, sebuah tim investigasi independen sudah mengumpulkan bukti kuat. Ada nama, ada aliran dana, ada rekaman suara. Namun, seperti biasa dalam politik, kebenaran tak selalu datang ke permukaan. Bisa jadi, bukti itu akan dibungkam, disembunyikan, atau bahkan dipelintir agar menguntungkan pihak tertentu. Dan pada akhirnya, isu tentang tokoh besar mungkin tetap menjadi misteri. Sebuah teka-teki abadi yang terus hidup dalam memori publik. Kesimpulan, misteri yang membakar demokrasi. Kisah tentang tokoh besar di balik isu ini bukan sekadar cerita politik. Ia adalah cermin betapa rapuhnya demokrasi ketika diguncang oleh rumor, intrik, dan permainan elit. Mungkin benar ada tokoh besar yang sedang menarik benang di balik layar. Mungkin juga ini hanyalah permainan kata untuk menggiring opini. Yang jelas, isu ini berhasil mencuri perhatian bangsa, membelah opini, dan menunjukkan bahwa dalam dunia politik, kadang bayangan lebih menakutkan daripada sosok yang nyata. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa tinggalkan jejak subscribe, like dan komen jika Anda menyukai tampilan ini.